buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Tiga dalam kesatuan. Itu tiga. Ada tiga loh guys. Satu penisnya, dua bijinya. Tapi mereka satu kelamin. Itu. Shalom saudara-saudara, kali ini kita akan membahas anggota apologetika Islam Indonesia yang merupakan garda terdepan untuk membela akidah Islam. Nah, ternyata semakin hari kelompok ini terlihat apa tujuan dan maksud mereka, dan apa yang selama ini yang mereka takuti dan apa yang mereka perjuangkan. Nah, kita coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh salah seorang dari anggota API ini. Kalau nggak mau diomongin kita, perbedaannya pada debater Islam sama debater Kristen, coba, di mana letaknya orang Kristen itu menghina, orang Islam itu menghina orang Kristen? Dan kita bukan menghina, sesuai dengan data dan tulisan yang ada di Bible itu sendiri. Nah, dari videonya itu mengatakan bahwa tidak ada mereka menghina iman kekristenan ketika berdiskusi. Itu didasarkan semua pada dalil-dalil Alkitab. Nah, kita akan melihat benarkah apa yang dia katakan itu. Mari kita melihat satu video dari anggota API yang dianggap berpendidikan. Ini dia, kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Uniriva ketika dia menghina Yesus. Ya oke, ya udah. Yang penting saya udah dapat jawaban ya. Bahwa Uni menjelaskan saya Trinitas dengan mengumpamakan. sangat luar biasa. Saya mengumpamakan Trinitas dengan buah pelir. Betul. Ya, Saya akui itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapak biji. Iya. Yesus adalah penis. Penisnya. Ya. Karena dia beda dia. Beda ya. Oke. Saya tuh Hakikatnya mengikuti apa? Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya Mereka adalah tiga kemaluan tidak gitu. terpisahkan. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin. Satu kelamin. Tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Tiga dalam kesatuan. Itu tiga. Ada tiga loh guys. Satu penisnya, dua bijinya. Tapi mereka satu kelamin. Itu. Jelas? Sudah fair ya. Dengan Clear kan? Ya udah, ya nggak apa-apa. Clear. Jadi jelas ya saudara-saudara, dari Uniriva tadi, dia jelas menyamakan Yesus itu adalah kelamin laki-laki. Dan jelas dia menyamakan konsep Tritunggal itu atau Trinitas itu dengan ilustrasi yang menurut saya terlihat dia bukan orang yang berpendidikan. Dan apakah ini yang dimaksudkan oleh anggota-anggota API bahwa mereka tidak pernah menghina kekristenan itu? Jadi mari kita melihat bagaimana anggota API ini muncul dan apa yang mereka takuti sehingga mereka menganggap diri mereka adalah menjadi benteng dari segala kerisauan yang dari luar yang mengganggu iman keislaman mereka. Ini salah satu pengakuan Sima, dan dia curhat di publik. Nah, kita saksikan apa yang dikatakan oleh beliau. Kenapa API ini kita bentuk? Karena seperti yang Bapak rasakan, Bapak juga organisasi yang bergerak di bidang mu'alaf, benar ya? Tapi hanya sekedar mensyahadatkan, tidak ada gaungan kemudian. Nah, dengan adanya API ini, kita berharap program kerja di setiap wilayah itu ada. Setiap wilayah di Indonesia itu ada API, yang mana konsentrasinya adalah menyisir keadaan-keadaan seperti itu untuk kemudian jangan boleh terjadi lagi. Karena itu melanggar agama, melanggar undang-undang juga. Undang-undang negara kita itu dilanggar juga. Cuman karena umat Islam ini tidak ada gerakan
Jadi hal-hal seperti itu dianggap biasa. Toh saya cuma mengajak dia masuk Kristen kok. Ngajak dia menyembah Yesus kok. Kalau dia mau ya silakan, kalau tidak mau ya tak apa-apa. Padahal itu sudah melanggar undang-undang. Tapi umat Islam tak ada yang peduli. Bukan tak ada peduli. Tidak ada wadah untuk kemudian menjadikan ini salah satu bahan untuk melakukan tindakan. Memang betul. Ya salah satunya saksi Yehova. Yang berani benar-benar berani memurtadkan orang yang sudah punya agama. Dalam arti kata, mencari celah di mana orang itu sakit, orang itu lagi banyak masalah, kemudian didatangkan dengan berbagai macam hadiah atau trik untuk dimurtadkan. Jadi upaya yang kita lakukan adalah bersinergi. Ya, Al-Quran mengatakan itu, Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili. Itu Ustaz ya. Allah cinta kepada orang yang berjuang di jalan Allah itu tersusun dengan rapi. Ada abang, ada kami dari API, ada dari MCI, ada dari Arimatea. Kita bersatu kemudian untuk menghalau. Kita tidak lihat background kita apa, organisasi kita apa. Yang kita mau adalah umat Islam itu dijauhkan dari pemurtadan. Itu aja. Bahkan di Indonesia ini itu harusnya sudah terjadi lama. Kita bersatu kemudian membentuk wadah untuk meminimalisir itu. Itu satu kebanggaan, Bang. Di tengah-tengah kita ini ada bapak kita, ada ustadz kita, ada haji kita dari Singapura. Dia adalah pejuang juga. Tapi dia tidak terorganisir dengan baik. Tapi beliau mau. Pak Haji Abdullah mungkin bisa berdiri. Beliau dari Singapura, Masya Allah. Ya, tepuk tangan di Singapura. Beliau berjuang, berdebat juga. Berdebat juga dengan orang-orang yang ada di sana. Dengan metode yang berbeda. Kita di Indonesia mayoritas. Ruang ada, waktu ada, kekuatan ada. Saatnya kita bersatu. Jadi bukan cuma materi disampaikan. Anda bertanya, saya menjawabkan. Saatnya kita bersatu. Dekati apologet Islam yang ada di Jawa Barat ini, Bang. Salah satunya adalah yang memberikan kemudian penataran kepada orang-orang yang ya mungkin notabene-nya garis bawah gitu, akar rumput. Kumpul mereka, ajak orang-orang API mengambil apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Emang ya? Jadi API dibentuk untuk seluruh Indonesia, membentuk badan wilayah supaya mendeteksi semua gerakan-gerakan misionaris, laporkan ke kita. Ada gerakan di sini, di desa ini, kecamatan ini, apa yang harus kita ambil? Langkah apa? Ya kita turunkan tim. Wah ini omong kosong aja nih Bang semua. Tidak, percaya sama saya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, gerakan ini akan terstruktur dan bergerak. Tidak hanya teori. Kita akan praktek. Buktinya saya dari Makassar ke sini bisa. Artinya orang Jakarta, orang Bandung ketika ada gerakan di Manado, orang sini bisa kita datangkan ke sana untuk mengadakan tablik. Betul ya? Betul. Ya, jadi Abang silakan kerjasama dengan tim API untuk kemudian menghalau gerakan-gerakan seperti ini. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Karena apa? Nah, ini yang terakhir dari saya. Karena apa? Sebenarnya mereka itu sudah tahu kalau mereka itu salah. Mereka tahu. Cuman karena tidak ada hidayah. Sehingga daripada mereka tidak masuk surga, mending mereka nikmati kehidupan dunia. Dengan cara apa? Mengajak yang lain. Untuk menikmati kehidupan surgawi di dunia. Mati. Mereka sudah tahu. Mereka masuk neraka kok. Matius 7, 22 sampai 23. Mereka tahu. Mereka paham. Cuman karena hidayah nggak ada. Terlanjur menjadi Kristen. Terlanjur. Tapi untuk mengetahui bahwa salah benarnya agama mereka, mereka tahu. Salah. Tapi kan sudah terlanjur. Terlanjur. Pertama, cinta terhadap makanannya, babi. Tidak mau disunat. Kedua, malas lihat umat Islam sedikit-sedikit sholat. Mereka tahu sebenarnya. Nah, kita ini hadir untuk memberikan bumbu sedikit saja. Sedikit saja kita kasih bumbu. Insya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan itu kita sudah buktikan. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah sehingga kita bisa menemukan solusi yang terbaik untuk keadaan yang kita alami. Jangan sungkan kemudian untuk mengundang para apologet Islam menjadi pemateri. Tapi satu syaratnya, materi
yang diundangkan kepada mereka, khusus yang apologet, kalau boleh ini kan semua kita bisa, khusus yang apologet, sampaikan kepada audiens kita yang ada bahwa ini adalah materi apologet. Jangan sampai ini kenapa kok bahas-bahas Yesus di sini, ya. Disampaikan memang seperti itu. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau tadi sangat jelas sekali, bahwa tujuan mereka ini adalah membentengi iman mereka dari pemurtadan. Karena mungkin banyak jamaah yang melihat bahwa ajaran-ajaran yang mereka sampaikan itu mungkin tidak ada suatu pertanggungjawaban yang bisa membuat mereka memahami, sehingga ada banyak orang yang memilih jalan untuk berpindah keyakinan. Mungkin hal itu terjadi, tetapi ada satu hal yang saya tekankan dari ceramah beliau. Dia mengatakan bahwa kami ini menutup diri, orang Kristen menutup diri karena mereka adalah menjadi penghuni neraka. No, justru kami yakin bahwa kami ini masuk surga. Justru Bang Zuma dan kawan-kawan, apakah Anda menjamin bahwa Anda masuk surga dan di mana dalilnya? Kalau kami bisa menjamin bahwa kami masuk surga dan kami bukan penghuni neraka. Oleh sebab itu kami mengambil bagian dalam menyatakan kebenaran itu supaya apa? Supaya orang di luar kekristenan itu bisa masuk surga. Karena bagi kami di luar Kristen itu neraka. Karena Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 bahwa bagi orang yang tidak mengakui Yesus dalam mulutnya dia adalah Tuhan dan mengakui dalam hatinya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati, jangan berharap kamu akan diselamatkan. Nah, oleh sebab itu hanya orang-orang yang mengaku, hanya orang-orang yang ada di dalam Kristus yang dapat masuk surga. Firman Tuhan mengatakan, dan Yesus sendiri menyampaikan hal ini kepada muridnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kamu tidak beriman, kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia adalah Tuhan, maka kamu tidak akan sampai ke surga. Karena hanya orang yang sudah masuk ke surga yang mampu membawa kita ke surga, bukan orang mati. Kristus bangkit dari antara orang mati dan dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Jadi semoga hal ini menjadi hal untuk kita bisa terus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Pesanku dan hal yang paling penting adalah bukan masalah orang menilai iman kita dan juga menghina iman kita, tetapi kita satu fokus pada kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa kebenaran itu tidak dapat dipermalukan. Karena kebenaran itu berdiri pada tempatnya dan pada suatu saat kebenaran itu akan dinyatakan. Saya menghimbau teman-teman apologetika Kristen, para apologet, supaya ketika berdiskusi dengan saudara kita, kedepankan cara hormat, lemah lembut, dan juga sopan santun. Nyatakan kebenaran-kebenaran dan hadirkan data-data untuk mempertanyakan iman orang lain dan utamakan integritas dan profesionalitas. Semoga teman-teman Kristen semakin hari semakin jaya karena Kristus selalu beserta kita. Indonesia bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.